بسم الله الرحمن الرحيم. Hukmu riwayatil adli an syaksin. Kalau tadi kan cara ya. Kalau tadi cara bagaimana kita bisa mengetahui rawi itu adil atau tidak lewat dua cara ya. Yang pertama lewat rekomendasi atau apa pernyataan dari seorang pakar ya, dan yang kedua lewat syuhrah atau kemasyhuran di tengah masyarakat atau di tengah umat Islam. Nah, yang kedua, persoalan yang kedua adalah hukmu riwayatil adl an syaksin. Ketika seseorang yang dikenal adil ya, dikenal jujur, dia mengambil riwayat nih, ikhwas sekalian. Dia mengambil riwayat dari seseorang, tapi dia gak kasih penilaian. Misalnya ada orang jujur, si A jujur memberikan penilaian kepada si B, bukan memberikan penilaian, maaf. Si A jujur mengambil riwayat, dia mengambil ya, percaya dengan riwayat yang disampaikan oleh si B, tapi dia tidak mengatakan si B ini jujur. Dia mengambil kabarnya, tapi tidak menyatakan secara jelas bahwa yang membawa kabar itu jujur. Nah, pertanyaannya, apakah periwayatan dari orang yang tidak diberi penilaian ini termasuk bentuk dia memberikan penilaian kejujurannya? Paham kira-kira masalahnya ya, Wah? Hah? Paham ya? Ini yang dimaksud hukmu riwayatil adli an syaksin. Hukum seorang yang dikenal jujur meriwayatkan suatu kabar dari seseorang yang tidak diberi penilaian oleh dia, tapi dia mengambil riwayatnya, ya. Apakah ketika dia mengambil riwayatnya itu termasuk dia menilai orang itu jujur? Paham ya masalahnya ya? Nah, nah, maka jawabannya apa? Nah, jawabannya nih, kata Syekh At-Tohan, riwayatul adli an syakhsin la tu'addu ta'dilan. Periwayatan orang yang jujur dari seseorang yang tidak dia beri penilaian itu tidak terhitung sebagai penilaian bahwa orang itu jujur. Artinya belum bisa dipastikan kejujurannya. Misalnya contoh gini, kalian kalian misalnya beli barang COD, beli barang lewat online shopping secara COD. Datanglah ke rumah kalian. Kalian kenal nggak sama kurirnya? Wah. Kalian kenal nggak sama kurirnya? Enggak. Tapi kalian percaya bahwa barang yang dia bawa itu memang pesanan kalian karena ada namanya dan lain-lain. Nah, apakah ketika kalian mengambil barang dari dia bahwa itu menunjukkan orang itu jujur? Hah? Padahal kalian nggak kenal, kalian nggak kenal sama kurirnya, tapi kalian mau mengambil barang yang dia bawa. Ini Pak, ada barang dari apa Bukalapak, Lazada atau semacamnya nih untuk Bapak. Nah, langsung kalian ambil gitu kan, karena percaya dengan barang itu. Tapi belum tentu percaya sama siapa? Sama siapa? Sama kurirnya. Tapi apakah ketika kalian mengambil barang itu menjadi bukti bahwa kalian percaya bahwa si kurir juga jujur? Nah, itu pertanyaannya. Paham? Kira-kira saya kasih contoh real nih biar contoh Ya percaya. percaya. Hah? Nah, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nah, di sini apa kata Syekh Tohan? Kata Syekh Tohan apa? La tu'addu ta'dilan. Apa arti la tu'addu ta'dilan? Hah? Tidak dianggap itu secara otomatis rekomendasi dari orang yang jujur kepada yang membawa berita. Tidak di otomatis ya, tidak otomatis. Tapi ini apa? Indal aksarin. Ini menurut pendapat siapa? Aksarin itu apa? Menurut pendapat mayoritas Mayoritas. mayoritas ulama. Wahwa sahih, dan inilah pendapat yang paling sahih kata Syekh Tohan ya. Artinya tidak bisa langsung dipastikan kurir itu jujur gitu ya. Istilahnya gitulah. Wakila, tapi ada pendapat ulama yang lain. Pendapat ulama lain yang mengatakan huwa ta'dil. Itu bisa menjadi penilaian kejujurannya. Nah, jadi ada dua pendapat intinya ya. Ada yang mengatakan tidak bisa otomatis, ada yang mengatakan bisa menjadi penilaian keadilan. Taib, ini masalah yang pertama ya. Nah, yang kedua, wa amalul alim wa futyah ala wifqo hadithin laisa hukman bisihhatih. Dan ketika seorang ulama ya mengamalkan atau memfatwakan sesuatu ala wifqo hadithin ya, sesuatu yang didasarkan kepada suatu hadis. Jadi seorang ulama nih, saya mengamalkan ini atau saya memfatwakan bahwa ini boleh ya, berdasarkan suatu hadis ya. Ini laisa hukman bisihhati, tidak secara otomatis menunjukkan bahwa hadis itu sahih.
Belum tentu. Karena bisa jadi nih seorang ulama ini dia mengamalkannya bukan karena hadisnya, bisa jadi karena dalil yang lain seperti kias. Jadi ketika itu sejalan dengan suatu hadis, belum tentu hadis itu dinilai sahih. Sebaliknya begitu juga, walaisat mukhalafatuhu lahu. Ketika ada seorang ulama ya berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan suatu hadis, qadhan fi sihhatihi. Tidak juga secara otomatis hadis yang bertentangan dengan fatwanya itu adalah hadis yang tidak sahih. Saya ulangi ya. Fatwa seorang ulama yang berkesesuaian dengan suatu hadis tidak otomatis hadisnya apa? Sahih. Sebagaimana fatwa yang bertentangan dengan suatu hadis belum tentu hadisnya tidak sahih. Ya. Paham ya? Baik. Wala fi ruwatihi. Begitu juga. Nah, ini yang menjadi poinnya karena kita bicara rawi. Begitu juga bukan menilai bahwa rawi-rawinya juga bermasalah. Jadi ketika ada suatu fatwa berkesesuaian dengan suatu hadis, tidak otomatis rawi-rawinya itu adalah rawi yang jujur. Sebagaimana kalau ada suatu fatwa bertentangan dengan suatu hadis, tidak otomatis rawi-rawi yang meriwayatkan hadis itu adalah rawi yang tidak jujur. Nah, itu yang dimaksud dengan masalah ini. Wakila, tapi ada pendapat yang kedua mengatakan bal huwa hukmun bisihhatihi. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa ketika dia berfatwa dengan suatu hadis, maka itu menjadi tanda hadisnya sahih atau rawi-rawinya juga jujur. Ini pendapat yang kedua ya. Wasahahul Amidi, dan pendapat yang kedua ini yang disahihkan oleh Imam Saifuddin Al-Amidi, pengarang kitab Al-Ihkam fi Usul Ahkam ya. Ini seorang ulama dalam madzhab Syafi'i, wa ghairuhu minal usuliyin, dan ulama lainnya dari kalangan ulama usul fikih. Tapi wa fil mas'alati kalamun tawil ya. Kata Syekh Tohan, dalam masalah ini sebenarnya masih banyak permasalahan lain yang dibahas oleh para ulamanya, panjang nih pembahasannya. Tapi intinya di sini ada dua ya masalahnya. Intinya apakah kita mengambil suatu riwayat otomatis menilai bahwa yang menyampaikan riwayat itu jujur, sebagaimana kita memfatwakan suatu hadis, apakah otomatis hadis itu dinilai sahih dan juga rawinya jujur. Nah, ini ada dua pendapat. Tapi kalau untuk yang pertama tidak dianggap sebagai pendapat yang paling kuat yang diambil oleh Syekh Tohan, tidak otomatis menjadi dasar hadisnya sahih atau rawinya juga jujur. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan itu sudah dihitung sebagai ta'dil. Artinya gini ya, ikhwah. Masalah yang kita bahas ini ya adalah sebenarnya ada kaitan dengan masalah yang pertama. Ada kaitan dengan masalah yang pertama, yaitu cara bagaimana menilai rawi itu dia adil atau tidak. Ya, tadi kan sudah disepakati dua. Nah, yang kita bahas ini sebenarnya adalah cara yang ketiga, tapi diperselisihkan dan mayoritas ulama mengatakan tidak bisa. Ya, jadi cara ini cara yang diperselisihkan, namun kebanyakan mengatakan tidak bisa menjadi itsbat lil adalah, ya, tidak bisa menjadi dasar untuk kejujuran seorang rawi itu diterima. Ya.